Namo Buddhaya. Senang sekali saya Erik Fernando kembali lagi dalam Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Metaverse yang belakangan ini kerap diperbincangkan oleh halayak merupakan dunia kedua yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa harus keluar dari tempat tinggalnya. Melalui avatar yang menjadi representasi diri mereka, setiap orang bisa berekspresi di dalam metaverse ini. Untuk membahas metaverse dalam perspektif Buddhis lebih jauh, kita telah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Slamet Rojali dan Bapak Heru Suherman Lim. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di TVRI, tetap patuhi protokol kesehatan, terapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali lagi dalam Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Hari ini untuk membahas metaverse dalam perspektif Buddhis, kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Heru Suherman Lim. Beliau merupakan praktisi pendidikan dan Dharma Duta yang telah membabarkan Dharma di banyak kota di seluruh Indonesia. Senang sekali Pak Heru sudah datang TVRI. Terima kasih. Berbicara tentang metaverse, saat ini raksasa teknologi Facebook telah mencanangkan untuk berinvestasi sebesar 10 miliar US dollar atau 141 triliun untuk perkembangan metaverse ini. Bagaimana Pak Heru memandang metaverse ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih Bro Erik. Pertanyaannya luar biasa sekali tentang metaverse. Ya, seperti kita tahu, metaverse kan terdiri dari dua kata, yaitu meta dan verse. Ya, meta itu dimana artinya adalah beyond. Ini berbeda dengan meta di Buddhis. Meta ini adalah metanya M-E-T-A. Kalau beda di Buddhis adalah M-E-T-T-A. Ya, jadi dua arti yang berbeda. Kalau meta yang di sini adalah beyond atau melampaui, verse itu adalah universe. Jadi diyakini bahwa metaverse ini dibuat sebuah teknologi untuk melampaui universe seperti ini atau alam semesta. Nah, kita tahu metaverse itu adalah pergeseran dari tradisional menuju digital. Ya, jadi kita ini sekarang ini akan hidup di samudra digital. Ya, dan kita tahu bahwa di metaverse itu kan minimal ada tiga faktor yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu adalah artificial intelligence, ya, adalah kecerdasan buatan. Bagaimana kecerdasan buatan ini yang hampir menguasai kehidupan, lini-lini kehidupan sekarang ini. Misalkan kita melihat seperti customer service, call center, ya, yang istilah yang adalah hal-hal rutinitas, baku dan kaku itu dapat tergantikan dengan namanya artificial intelligence dan bisa menjawab dengan sangat baik. Misal kita melihat pada zaman COVID seperti sekarang ini, kita lihat banyak sekali telemedicine, ya, bagaimana kita bisa berkonsultasi dengan dokter melalui artificial intelligence juga. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah VR atau virtual reality. Nah, ini menarik nih. Tapi ini dibutuhkan device, ya, di mana kita menggunakan sebuah kacamata, ya, kemudian kita masuk ke dunia virtual seolah-olah kita ada di sana dan kita bisa menciptakan sebuah avatar yang menggambarkan diri kita. Ya, kita tentunya avatar yang berhubungan dengan yang kita inginkan. Nah, ini menarik nih, ya. Sekarang kalau kita lihat Facebook yang sekarang namanya Meta, kita di sana juga ada menciptakan avatar tentang diri kita. Nah, ini sama ketika virtual reality ini juga kita bisa menciptakan sebuah avatar dan kita bisa berada di dunia tersebut. Nah, yang menariknya adalah seperti ini. Kalau misalkan kita berkunjung ke Candi Borobudur. Dan karena pada saat pandemi COVID masih PPKM seperti saat ini, kita agak sulit katakanlah berinteraksi langsung di lapangan, dan beberapa saat yang lalu Candi Borobudur juga sempat ditutup. Nah, kita bisa menggunakan VR. Kita menggunakan kacamata VR, bagaimana kita bisa masuk ke dunia virtual tadi, dan kita bisa berkunjung ke Candi Borobudur, dan kita mendapatkan banyak informasi tentang Borobudur. Dan kita bisa melihat Borobudur seperti apa, bahkan di rumah kita atau bahkan dalam kamar kita. Nah, itu virtual reality. Yang ketiga itu adalah namanya AR, yaitu augmented reality. Nah, ini lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Ini sepertinya seolah-olah membalikan VR dengan AR. Ya,
Dan kalau VR itu kita masuk ke dalam virtual reality-nya, virtualnya. Kalau AR itu kita menghadirkan ke dalam hidup kita. Dan sama kita tetap harus menggunakan device. Tapi kacamatanya mungkin ya tidak tertutup seperti VR. Kalau VR itu kalau kita pakai VR, kita jalan-jalan, kita bisa nabrak, kita bisa jatuh. Kalau AR ini malah lebih canggih lagi kan? Dan kita bisa menghadirkan virtual itu dalam hidup kita. Nah, ketika kita datang ke Candi Borobudur, kita menggunakan augmented reality tadi, kita bisa menghadirkan, ketika kita memandang Candi Borobudur, akan terlihat misalkan ada historinya, kita ingin bercerita tentang sejarahnya, tentang budayanya. Mungkin ketika kita menggunakan augmented reality, kita bisa melihat ketika kita akan klik, jadi kita bayangkannya kayak nonton-nonton ya, kayak nonton-nonton film scientific fiction gitu kan. Nah, kita begitu pencet menunya atau kita memilih menu tersebut, mungkin bisa muncul nih. Oh, misalkan Raja Semaratungga dan Pangeran Putri Pramudiawardhani sedang membangun Candi Borobudur itu seperti apa ya, kita bisa melihat bagaimana memobilisasi logistiknya, mulai dari batu-batunya, bahan bakunya, bagaimana digeser, diangkat menuju ke tempat di mana Candi Borobudur ini dibangun, ya bagaimana arsiteknya itu mendesain dengan sangat baik Borobudur seperti apa, mulai dari misalkan di bawah itu dipilihlah relief-relief yang ingin dipahatkan di candi tersebut ya, mulai dari Karmawibangga, Jataka Awadana, kemudian ke Gandayuha dan Bradacari. Ya bagaimana mereka membuat seperti itu, dan yang luar biasa ini itu adalah kita bisa melihat dengan persis apa yang ada di sana dan kita bisa memilih menu. Nah, jadi inilah 3 kombinasi ini, ya, artificial intelligence, VR, virtual reality, dan augmented reality. Inilah yang menurut saya bisa membangun sebuah metaverse. Seperti itu, Bro Erik. Terima kasih banyak pada Bapak Heru atas penjelasannya terkait metaverse. Untuk itu, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan saksikan penjelasan lebih lanjut Metaverse dalam perspektif Buddhis, hanya di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pada zaman now ini, metaverse sekarang menjadi viral dan mendunia. Salah satu yang utama adalah pikiran. Segala sesuatu yang buruk itu muncul dari pikiran yang buruk. Dipimpin oleh pikiran, didahului oleh pikiran, dan diciptakan oleh pikiran. Apabila seseorang bicara atau berbuat dengan pikiran yang tidak suci, penderitaan pun akan mengikuti, bagaikan roda pedati mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Terima kasih. Kembali lagi dalam Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sudah bersama saya saat ini Bapak Slamet Rojali, pengajar Abhidhamma dan Dharma Duta yang luar biasa, akan membahas Metaverse dalam perspektif Buddhis bersama kita. Bapak Slamet Rojali, senang sekali Pak sudah hadir di TVRI. Terkait dengan perkembangan Metaverse ini, ada tidak ya ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha yang beririsan dengan perkembangan teknologi Metaverse ini? Terima kasih atas concern terhadap Metaverse. Di dalam ajaran Buddha yang disebut dunia semesta, itu sebenarnya cuma sedikit. Dunia melihat, dunia mendengar, dunia mencium bau, mengecap rasa, mengalami sentuhan sama pikiran. Nah, Metaverse ini ya, ini merupakan ranah indera sebenarnya. Tetapi ketika 5 indera ini kontak sama objek apapun yang ada di Metaverse ya, ataupun di dunia ini, di dunia nyata ini ya, itu pasti masuk ke ranah pikiran. Nah, ketika di ranah pikiran, ini ada yang namanya konsep sebagai objek, konseptual. Nah, konsep ini ada 2 jenis. Ada yang sengaja dibikin, konsep itu. Ada yang tiba-tiba muncul sebagai ilusi. Nah, yang dibikin yang dengan sengaja, ya ini salah satunya Metaverse. Seolah-olah dunia itu terpisah, ya kan? Padahal orang-orang yang masuk ke Metaverse sebagai avatar misalnya,
itu sebenarnya indranya melihat, mendengar, mencium, bau segala macam di situ, ya kan, seolah-olah nyata, tetapi itu sebenarnya konseptual. Nah, ketika konseptual itu terjadi yang namanya respon. Pikirannya itu real, bukan konseptual. Pikirannya real, tapi ketika masuk ke situ terjadi konseptual. Nah, konseptualnya ini dua-dua. Ada yang dia paham sehingga tahu bahwa itu konseptual, tetapi ada orang tertentu ketika masuk ke situ dia benar-benar terkena ilusi. Seolah-olah benar, dia tanggapi dengan respon pikiran seolah-olah benar. Nah, di sini terjadi seperti itu. Ya, jadi metaverse ya itu arena untuk kontak dengan dunia, dan dunia adalah yang tadi, dunia 6 indera sebenarnya. Terima kasih. Ya, demikian apa yang dikonsen tadi tentang metaverse ya. Secara singkat itu sebenarnya mengenai dunia indera kita, di mana indera itu di dalam ajaran Buddha ada 6 dengan objeknya berupa konseptual maupun bukan konseptual. Terima kasih. Terima kasih, tadi Pak Slamet sudah menjelaskan ya tentang ajaran Sang Buddha yang beririsan atau berkaitan dengan metaverse. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan perkembangan di metaverse itu sendiri, di mana saat ini banyak institusi yang mulai mengembangkan, misalnya pusat perbelanjaan, pusat pertokoan, pusat pameran untuk jual beli, dan bukan tidak mungkin kedepannya juga ada pembangunan tempat-tempat ibadah di dalam metaverse ini. Bagaimana sih Pak Slamet menyikapi hal ini dalam praktik beragama kita, khususnya dari perspektif agama Buddha? Bagus sekali ya, ini satu pertanyaan yang penting sebenarnya, bukan hanya bagi umat Buddha sebenarnya, bagi semua agama sebenarnya sama ya. Nah, ketika seseorang masuk ke dalam metaverse, itu kan tadi ada dua kemungkinannya. Orang itu tahu atau orang itu terbawa, atau ada yang sengaja membawakan diri ke sana. Nah, ketika mereka ada di sana, yang tadinya mereka mungkin tidak bisa eksis di dunia nyata yang umum seperti kita, fisik seperti ini, di sana mungkin bisa eksis. Nah, ketika mereka di sana eksis ya, nah mereka yang tadi contoh misalnya orang yang introvert misalnya, tapi ketika masuk di sana mereka mendapatkan kesempatan untuk aktual, untuk bagus, begitu kan? Nah, ketika mendapatkan aktual bagus, ada satu hal yang penting. Kalau dia paham bahwa itu adalah hal yang sangat virtual, ya, konseptual. Nah, andai kan itu tiba-tiba down misalnya, kemudian dia balik ke nyata, ternyata dia harus balik lagi. Di sini bisa terjadi perubahan-perubahan dari aspek mental. Nah, aspek mental ini seperti yang tadi saya bilang, itu real, tidak virtual. Aspek mental tadi, pikiran tadi. Nah, disinilah adanya satu kebutuhan-kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan fasilitasi dari agama sebenarnya. Ketika dia terlibat di sana, di metaverse tadi, dan dia tidak mau keluar, bagaimana dekadensi mental dia? Kalau mental dia stabil, is okay. Tetapi bagaimana apabila dia membutuhkan sesuatu? Nah, ini peran agama itu sangat penting. Agama pun harus masuk di sana. Dan tentu saja bukan hanya agamanya, tetapi termasuk orang-orangnya. Ustadznya, panditanya, ya kan, pendetanya, semua harus ada di sana. Sehingga mereka bisa terfasilitasi juga. Ya. Sehingga ketika dia balik ke real, di real ada, di sana juga ada. Begitu. Ya. Dan terpenuhi kebutuhan dia, baik di kebutuhan dunia fisik ini maupun di kebutuhan dunia virtualnya dia, konseptualnya dia. Demikian pandangan saya mengenai ajaran Buddha. Kemungkinannya ada wihara di sana, ya kan? Atau pembimbing agama di sana, itu sangat penting. Ya, terima kasih. Bukan tidak mungkin juga nantinya di dalam metaverse ini bisa jadi ada Candi Borobudur, kemudian tempat-tempat suci agama Buddha seperti Kusinara, Isipatana, Bodhgaya, dan lain sebagainya. Bagaimana sih hal ini nantinya bisa bermanfaat bagi praktek beragama, khususnya dalam perspektif agama Buddha, Pak Slamet? Nah, dalam hal ini ya, orang-orang tertentu itu misalnya dia pengen ke wihara, tetapi dia di dunia fisik nggak sempat, ya kan?
Nah, ketika dia masuk ke virtual, ternyata di situ tersedia wihara, why not? Mengapa tidak? Ya kan? Artinya harus mulai masuk ke sana. Cuma memang sekarang ini belum ada platform yang digunakan secara umum. Platformnya terpisah-pisah, terpecah-pecah. Harus ada interfacing. Sehingga itu bisa saja ada dunia lain di mana itu ada virtual wihara, tetapi platformnya beda. Nah, ini plak-klik baru, Bro Erik. Terima kasih. Selanjutnya di dalam metaverse ini hal yang unik adalah setiap orang bisa membuat avatarnya sendiri. Nah, saya ambil contoh misalkan di dalam dunia nyata mungkin dia bukan seorang biku sangha, tapi di dalam metaverse dia ingin memakai avatar seperti biksu sangha dan lain sebagainya. Bagaimana sih pandangan dari umat Buddha terhadap hal ini, Pak Slamet? Bagus sekali itu pertanyaannya. Nah, sebenarnya begini, ketika dia berpura-pura menjadi biksu misalnya atau biku, ya kan? Pikirannya kan real. Artinya ketika dia berpura-pura baik, baik loh. Dari sisi pikirannya nggak apa-apa. Bagus. Daripada dia jelek semua. Gitu. Dia baik di situ. Nah, diharapkan apabila dia baik di situ itu menginduksi ke kehidupan nyatanya sehari-hari sebagai orang baik juga. Demikian, Bro Erik. Ya, baiklah, jangan kemana-mana, tetap di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Kembali lagi bersama saya masih di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Masih bersama kita pada hari ini ada Bapak Heru Suherman Lim dan juga Bapak Slamet Rojali. Tadi kita sudah membahas tentang metaverse dalam perspektif Buddhis, bagaimana metaverse ini merupakan perwujudan dari dunia visual yang ada di dalam pikiran kita. Selanjutnya saya ingin minta pandangan dari Pak Heru dan Pak Slamet, mungkin manfaat yang bisa kita petik dalam praktek beragama di dunia metaverse ini, sekaligus juga kesimpulan dan closing statement-nya. Saya mulai dari Bapak Heru Suherman Lim terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya baik sekali. Tapi secara manfaat tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh Romo Slamet. Dan saya sangat setuju. Nah, jadi bagaimanapun ini metaverse itu adalah teknologi. Ya, teknologi itu mau teknologi lama, sekarang, yang akan datang. Ya, namanya teknologi itu memang selalu bermata dua. Ya, seperti teknologi yang agak kuno kita contohkan pisau. Pisau itu dapat digunakan untuk memotong sayur, memotong daging, untuk kita memasak, ya, memudahkan manusia. Tapi pisau ini jika disalahgunakan juga bisa digunakan untuk membunuh orang. Nah, jadi kembali lagi teknologi itu manfaatnya adalah membantu manusia, mempermudah kerja manusia. Nah, jadi bagaimanapun metaverse ini bisa dimanfaatkan dengan baik, ya, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, memberikan manfaat banyak makhluk. Nah, jadi kalau menjadi satu kesimpulan, saya setuju sekali dengan tadi Romo Slamet mengatakan ada hadirnya wihara, hadirnya tempat-tempat suci yang seperti tadi Bro Erik sampaikan. Ya, itu memang dibutuhkan dan disinilah perannya Dharma. Nah, yang menjadi celaka itu adalah ketika orang tidak bisa membedakan reality, kenyataan sebenarnya dengan virtual. Ya, dia mungkin tertekan dan melakukan penderitaan yang ada dalam kehidupannya nyatanya, tapi dia merasa sangat bahagia karena dia menciptakan avatar-avatarnya dengan keinginan-keinginan yang benar-benar ada di sana dan bebas dari masalah. Ya, tapi kenyataannya itu tidak seperti itu. Nah, inilah yang harus benar-benar diubah. Dan ya, bagaimana ini bisa, tadi Romo juga menyampaikan bahwa ya ini fakta sesungguhnya itu apa? Kita tidak larut dalam virtual tersebut. Yang kalau kita anak muda mengatakan halu. Hidup dalam halu, ya. Nah, jadi bagaimana bisa benar-benar meyakini bahwa perbedaan antara kenyataan dan virtual tadi. Nah, disinilah tadi saya katakan pentingnya Dharma. Dan saya menyatakan bahwa Dharma itu akan relevan sampai kapanpun. Nah, saat ini akan datang dengan teknologi apapun. Yang kemudian yang kedua itu adalah tak lekang oleh waktu.
Itu sudah terbukti dari dulu, masa Mas Buddha masih ada, saat ini, yang akan datang. Dharma itu tak akan lekang oleh waktu. Yang ketiga itu mengundang untuk dibuktikan. Di Harvard Business Review itu mengatakan ada polanya adalah what, why, dan how. Dan ini benar-benar ajaran Dharma ini menjawab. Masalah manusia itu apa sih? Dari dulu zaman primitif sampai dengan sekarang, sampai masa depan adalah apa? Menghindari penderitaan, mendapatkan kebahagiaan. Itu sampai kapanpun masalah manusia itu seperti itu. Dan disinilah Dharma Buddha mengajarkan bagaimana kita menyadari masalah tersebut dan kita tahu sebab masalah tersebut dan masalah ini bisa diselesaikan dan cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya merasa Dharma dan saya yakin Dharma akan relevan walaupun dengan metaverse atau nanti ada perkembangan-perkembangan berikutnya. Demikian menurut saya Bro Erik, terima kasih. Terima kasih pada Pak Heru atas closing statement-nya. Selanjutnya saya ingin ke Bapak Slamet terkait dengan manfaat, juga kesimpulan dan closing statement terkait metaverse dalam perspektif Buddhis ini. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Brother Heru itu sudah lengkap sebenarnya, sudah lengkap ya. Saya nambah-nambah dikit nih buat penutupnya, ya kan? Nah, ada satu hal yang penting. Ketika seseorang masuk metaverse dan metaverse to be akan terjadi juga, sebenarnya sekarang sudah terjadi, ya. Hal yang penting untuk mempersiapkan ke sana, tingkatkan kebijaksanaan. Karena tadi seperti pisau, ya kan, pisau. Pisau itu bisa untuk yang baik, bisa untuk yang buruk. Kuncinya apa? Dia tahu. Nah, tahu itu adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini nggak terlambat kalau sekarang dipersiapkan. Ada caranya tuh, dengan satu kebijaksanaan itu muncul dengan belajar. Dengan belajar, Sutamaya Panya namanya. Dengan belajar, bisa diskusi, belajar, baca, dan sebagainya. Supaya tahu secara komprehensif sebagai intellectual knowledge. Ya. Nah, kemudian kebijaksanaan itu bisa muncul dari perenungan menghubungkan. Hubungkan kasus luar, kasus internal, apa yang akan terjadi, itu bisa timbul oh namanya. Oh. Nah, oh yang pertama kan baru oh gitu. Oh yang kedua kan oh gitu kan ya. Nah yang ketiga yang tadi Brother Heru sebutkan juga yaitu latih meditasi. Tidak terlambat. Meditasi itu main pikiran. Itu terlepas dari agamanya apapun. Kalau sudah main pikiran semua punya pikiran. Nah itu dilatih. Sehingga timbul ohnya yang lebih panjang. Oh begitu kan ya. Nah kalau sudah begitu masuk ke metaverse dia siap secara mental. Siap secara mental. Ya, jadi itu belum terlambat. Tapi kalau orang yang sudah masuk, dia manfaatkan sarana spiritual yang ada di metaverse maupun yang ada di dunia fisik. Ya, manfaatkan itu. Ya, terima kasih. Demikian Bro Erik. Demikianlah pembahasan kita terkait metaverse dalam perspektif Buddhis bersama Bapak Heru Suherman Lim, juga Bapak Slamet Rojali. Semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat, terutama bagi kita dalam kehidupan beragama sehari-hari. Saya juga mengingatkan kepada seluruh pemirsa, senantiasa mempraktekkan protokol kesehatan, terapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa mengirimkan email ke mab.tvri@gmail.com, email di bawah ini. Bagi 10 penanya pertama akan mendapatkan buku karya Ehipasiko Foundation yang dikirimkan ke alamat Anda secara cuma-cuma. Demikianlah acara kita pada hari ini. Saksikan terus Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha hanya di TVRI, media pemersatu bangsa.